Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bagus Mesa Tanjung dari kelas 1 KPA Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Kyai Haji Saifuddin Suri Purwokerto. Bagaimana sih sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia? Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Indonesia, wilayah, serta sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, serta berkesinambungan dan juga berkelanjutan untuk menegakkan suatu kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga melindungi segenap bangsa Indonesia dari suatu ancaman. Oke, kita lanjut. Nah, ada banyak contoh ancaman terhadap bangsa Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Di antaranya adalah masuknya kapal asing yang masuk ke dalam zona lautan Indonesia, yaitu dengan cara aksi illegal fishing yang kerap terjadi di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan kerugian besar bagi negara. Tak hanya untuk negara, aksi illegal fishing juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, serta mengganggu iklim industri dan usaha perikanan nasional. Aksi ilegal tersebut tak hanya dilakukan nelayan lokal, namun juga oleh kapal-kapal asing. Berbagai peraturan pun telah dibuat oleh pemerintah, namun illegal fishing terus terjadi hingga sekarang. Berikut contoh cuplikan masuknya kapal asing ke Indonesia. 1, 2, 3. Aksi kejar-kejaran terjadi antara kapal hiu macan milik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalimantan Barat dengan para nelayan pencuri ikan asal Vietnam. Beberapa kali terdengar tembakan peringatan ketika kapal berbendera Vietnam tersebut mendadak melarikan diri. Selain mengamankan 6 kapal Vietnam, petugas juga mengamankan 36 anak buah kapal. 6 kapal nelayan asal Vietnam tersebut ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna Utara pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 lalu. Setelah melalui perjalanan beberapa hari, ke-6 kapal ini diamankan di PSDKP Pontianak beserta dengan 36 ABK-nya. Petugas juga mengamankan sejumlah hasil tangkapan seperti cumi-cumi dan ikan. Penangkapan ini berawal dari pengamanan satelit dan data dari intelijen yang bekerjasama dengan instansi terkait yang mendeteksi adanya pergerakan kapal asing masuk ke perairan Indonesia. Lanjut. Upaya mengatasi adanya illegal fishing. 1. Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia, yaitu berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 2. Penerapan sanksi penjara dan denda. Selain itu, upaya mengatasi illegal fishing juga tercermin dalam pemidanaan melalui sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku illegal fishing. Selanjutnya yaitu memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain. Penjagaan ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.